Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Yeshua, Yesus Kristus, Mesias kita. Program Akar Ibrani ini dimaksudkan untuk menggali akar Ibrani dari iman Kristen kita. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang mendasar di dalam iman kita, yaitu benarkah Injil membatalkan Torah? Topik ini akan membahas hubungan antara Injil dan Torah, atau Torah dan Injil. Keduanya merupakan satu kesatuan sejak awalnya. Memang ada perbedaan, tetapi ada juga kesamaannya. Tetapi kita mendengar di dalam abad ini, abad 21, ada banyak orang justru mempertentangkannya. Seakan-akan Torah dan Injil itu tidak setuju satu sama lain. Dan karena itu, kita mengambil waktu, maka dia akan menunjukkan satu pola hidup yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, sesuai dengan ajaran yang disebut Torah Mesias bagi kita semua. Nah, terkait dengan itu, sekarang kita akan melihat satu topik yang sangat barangkali kontroversial, ya. Benarkah Injil membatalkan Torah? Yeshua datang untuk menggenapi Torah, tapi apa yang dia lakukan itu dicatat dan itu disebut Injil. Nah, benarkah Injil membatalkan Torah? Nah, saudara, 700 tahun sebelum Yeshua lahir, Nabi Yesaya bernubuat, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Elohimu itu Raja. Nah, di sini ada perkataan kabar baik. Waktu saya melihat, karena ini kitab ini Torah pernah ditulis di dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Saya lihat Septuaginta dan di situ pakai perkataan kabar baik itu Evangelion, ya. Yang kemudian dari situ muncul bahasa Inggris evangelion, ya, evangelisasi, evangelization, ya. Jadi kita bisa melihat kabar baik itu evangelion. Nah, kemudian 700 kemudian setelah Nabi Yesaya menubuatkan itu, Yeshua HaMashiach memberitakan kabar baik kepada Sion dan tertulis, demikianlah Yeshua berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, yaitu sinagoga, dan memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, waktu dikatakan memberitakan Injil, maka saya melihat di dalam bahasa Grekanya itu evangelion yang sama dengan apa yang ditulis oleh Yesaya 700 tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa Yeshua waktu dia mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, dia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, sekarang kita melihat apa yang dibuat oleh Yeshua ketika dia mengabarkan Injil. Apakah dia memakai kitab Injil yang saudara kenal, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Dia bawa kemana-mana dan dia mengabarkan dengan Injil? Oh, tidak bisa. Tidak mungkin, karena murid-murid itu belajar dari Yeshua. Dan murid-murid itu dia justru pada waktu Yeshua mulai melakukannya, dia belum tahu apa-apa. Jadi tidak mungkin. Lalu apa yang dipakai oleh Yeshua untuk menyatakan bahwa dia datang dalam nama Tuhan? Dia datang dari Tuhan sendiri. Dia mesti memakai satu kitab yang memang diakui oleh bangsa Yahudi waktu dia datang ke sinagog. Di dalam sinagog itu cuma ada satu buku yang dibaca, yaitu kitab Torah dan kitab nabi-nabi. Jadi ketika Yeshua masuk ke dalam sinagog dan mengabarkan Injil di situ, evangelion di situ,
maka dia memakai Torah. Dia memakai Tanakh, dia memakai kitab suci Ibrani, dia tidak memakai kitab suci dari Matius sampai Wahyu, itu belum semua ditulis. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat di sini ada sesuatu ya, kalau kita membaca kitab suci dengan teliti, ada sesuatu yang tidak pernah diberitakan. Bahwa Yeshua, dia mengabarkan Injil dengan kitab Torah. Nah, saya akan buktikan kepada saudara bahwa apa yang saya nyatakan kepada saudara ini diambil berasal dari kitab suci. Dalam kita membaca Lukas pasal 4 mulai ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Yahweh ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa Yeshua membaca Torah dan Haftarah, yaitu kitab nabi-nabi, dan mengajarkannya sebagai Injil atau Besorah di dalam bahasa Ibraninya. Kalau Yeshua mengutip kitab nabi-nabi, lalu apa kabar baiknya? Bukankah ini sudah diberitakan lebih dahulu oleh Nabi Yesaya? Kok dia mengabarkan kabar baik lagi? Ya, bukan kabar baik lagi, bukan kabar yang baru. Bukankah ini udah 700 tahun sebelumnya sudah ditulis? Saya ingin beritahu ada kabar baik yang diberitakan oleh Yeshua. Apa itu? Di dalam bacaan kita adalah kabar baiknya hari ini. Genaplah nubuat ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yeshua mengatakan, ini saatnya, ini sudah digenapi. Dan itu adalah kabar baik, good news. Bagi semua orang yang mendengarnya, ini udah sampai. Kita udah sampai. Kita sudah mendapatkan apa yang dinubuatkan itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Injil tidak bisa dilepaskan dari Torah. Injil yang benar itu berdasarkan Torah. Jika Injil dilepaskan dari Torah, maka Injil itu menjadi Injil parsial, ya, Injil separuh, atau bahkan Injil yang lain, yang bukan Injil sama sekali. Nah, di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, Rabi Shaul atau Rasul Paulus memberitahukan, ya, memberi indikasi kepada kita yang ada hidup di abad 21, ya, bahwa di abad pertama ketika ia hidup sudah ada kecenderungan untuk mengajarkan Injil yang lain. Dan hal ini semakin jelas, semakin tegas ketika memasuki abad kedua. Ada orang-orang pemimpin-pemimpin Kristen abad kedua yang sudah meninggalkan Torah. Dia memakai Injil tetapi isinya tidak lagi cocok dengan Torah, tidak lagi berkaitan dengan Torah, dan dia membuat Injil yang lain, yang sama sekali lain. Nama orang itu sebagai contoh adalah Marcion. Marcion adalah pemimpin Gnostik abad 2. Dan Marcion itu mengajarkan Tuhan pencipta dalam kitab suci Ibrani adalah Tuhan yang menyebarkan keburukan atau Tuhan yang jahat. Menyebarkan keburukan atau menyebabkan keburukan. Ia selalu memakai atau menyebut kitab suci Ibrani itu dengan perjanjian lama. Jadi istilah perjanjian lama itu diciptakan oleh Marcion untuk mengesankan bahwa buku ini sudah kadaluarsa. Nah, oleh paham gnostiknya, ia mengajarkan bahwa Tuhan yang menciptakan alam fisik, menciptakan langit dan bumi, fisik yang bisa diraba, dijamah, adalah Tuhan tingkat rendah. Ya. Nah, karena itu kitab suci Ibrani itu disebut saja sebagai perjanjian lama. Jadi sudah mau digeser begitu ya. Harus ditolak bahkan. Nah, lalu dia juga mengajarkan bahwa anugerah Tuhan dimulai dari perjanjian baru untuk mengimbangi legalisme yang ada dalam perjanjian lama. Kemudian Tuhan yang disebut Bapa di dalam perjanjian baru, Yeshua menyebut
Tuhan Bapa di surga, ya. Mengajar kita berdoa pada Bapa di surga. Nah, Tuhan yang disebut Bapa oleh Yeshua HaMashiach itu lebih tinggi tingkatannya. Karena apa? Karena dia tidak menciptakan langit dan bumi, katanya begitu, ya. Nah, ini saudara-saudara lihat ini, Tuhan itu tidak bersentuhan dengan alam fisik. Jadi karena itu tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini adalah paham gnostik. Saudara harus tahu bahwa paham gnostik itu menghargai dunia roh dan menganggap dunia fisik itu hina dina, kotor dan jahat. Dan Tuhan tidak demikian. Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sempurna. Kitab suci kita mengajarkan demikian, ya. Nah, Marcion dinyatakan sebagai bidat, sebagai aliran sesat pada tahun 144 Masehi. Tetapi sayangnya, saudara perhatikan baik-baik apa yang saya katakan, apa yang diajarkannya itu tidak semua ditolak oleh gereja. Banyak istilah yang dipakai, banyak hal yang ditiru oleh gereja dari Marcion. Misalnya, istilah perjanjian lama yang tidak alkitabiah, bukan dari Alkitab, ya, itu tetap dipakai sampai sekarang. Kemudian bahwa perjanjian lama sudah diganti dengan perjanjian baru. Itu sering kita dengar dikhotbahkan oleh teolog-teolog Kristen abad 21. Jadi kita sebagai umat yang memegang kitab suci, ya, kita memegang kitab suci, kita percaya seluruh kitab suci, maka kita perlu membedakan mana pikiran manusia, Marcion, yang kemudian walaupun diserap oleh banyak orang Kristen di abad 21, kita harus bedakan dengan kemurnian kitab suci. Kita jangan mewarisi ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah yang berasal dari Marcion. Dan ini adalah maksud dari program ini. Kita kembali kepada hakikat kebenaran kitab suci yang sesungguhnya. Nah, apakah Injil sekarang? Apakah Besorah? Ya, Rabi Shaul atau Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi orang Yahudi dan Yunani. Dan Paulus menulis juga, Injil ini telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi kita bisa melihat di sini Rasul Paulus atau Rabi Shaul tidak mengabarkan Injil yang lain selain yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi. Kita lihat di sini, dari kalimatnya kita lihat bahwa nabi-nabi itu mengabarkan Injil. Jadi Injil itu pertama kali bukan oleh Yeshua HaMashiach. Dia mengatakan bahwa semuanya itu sudah terjadi, dialah yang menjadi kegenapannya. Tetapi dalam bentuk news, dalam bentuk kabar, itu sudah dimulai dari nabi-nabi. Dan itu dijelaskan, ditulis oleh Rabi Shaul, ya. Dan waktu Rabi Shaul juga mengabarkan kabar baik yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, ya. Maka dia mengabarkan itu kepada jemaat di Berea. Dan kita perhatikan, jemaat Yahudi di Berea lalu menguji pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus itu dengan melihat kitab yang lain. Maksud saya melihat satu kitab, ya, melihat satu kitab. Oh, waktu itu surat-surat Paulus belum ditulis. Injil-Injil juga belum ada. Jadi buku apa yang dia pakai untuk menilai apakah Paulus ini mengajarkan sesuatu yang benar? Dia memakai kitab suci Ibrani yang adalah di dalam Alkitab kita, ya, adalah Kejadian sampai Maleakhi yang disebut Tanakh. Kita sebut dia perjanjian lama, ya, itu memakai istilah dari Marcion. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa mereka semuanya itu menyelidiki kebenaran Injil Paulus yang diberitakan oleh Paulus itu dari Torah, ya, dan kitab nabi-nabi. Nah, kita bisa melihat bahwa Rabi Shaul itu juga menulis, ya, pada jemaat di Korintus. Dia katakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, sebab bahwa Mesias telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci Torah dan nabi-nabi. Bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kitab suci ini jelas sekali ini adalah Torah dan kitab nabi-nabi. Lalu saudara bertanya, ya, benarkah itu bahwa di dalam
kitab Torah dan kitab nabi-nabi, Yeshua sudah dikatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Saya katakan benar. Ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yeshua sendiri dalam Lukas pasal 24 ayat 27, ya. Ia berjalan dengan dua orang yang menuju Emmaus, muridnya yang kecewa menuju Emmaus. Lalu dia mengatakan di sana, dia menjelaskan tentang dia, yaitu Yeshua menjelaskan tentang dirinya. Di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab nabi-nabi, kitab Musa, dari kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Ya, kita bisa melihat di sini kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Sekarang saya ingin memberi contoh. Satu kitab nabi, yaitu kitab Nabi Yesaya yang menyatakan kematian dan kebangkitan Yeshua. Mungkin saudara surprise, kenapa di dalam kitab Nabi Yesaya sudah ada kematian dan kebangkitan Yeshua. Tapi saya akan tunjukkan kepada saudara. Saudara, kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya dari pasal 49 sampai 52, itu sesungguhnya bicara tentang bangsa Israel. Kan itu ada orang yang mengatakan pasal 53 pun harus tentang bangsa Israel, bukan tentang seorang pribadi yang bernama Mesias, Yeshua, bukan. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi, memang dari pasal 49 sampai 52 bicara tentang bangsa Israel, supaya pada pasal 53 dari kitab Nabi Yesaya itu bisa berbicara tentang satu warga Israel yang khusus yang bernama Yeshua HaMashiach, yang adalah Mesias kita, ya. Jadi sebetulnya Yesaya pasal 53 berbicara tentang warga Israel yang khusus. Jadi Israel di dalamnya ada warga Israel yang khusus. Ada lingkaran yang besar itu Israel, lalu lingkaran yang kecil di dalamnya itu adalah warga Israel yang khusus, Yeshua. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara perhatikan di sini, Tuhan menimpakan kepadanya, ya, ini bukan bangsa tetapi pribadi. Dan dalam bahasa Ibrani itu pakai perkataan et afon. Secara gramatikal itu maskulin singular, maskulin tunggal, jadi pribadi, ya. Kemudian di Yesaya 53 ayat 10, ya, kita lihat, tetapi Yahweh berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, atau asyam dalam bahasa Ibraninya. Ia akan melihat keturunan, umurnya akan lanjut, dan kehendak Yahweh akan terlaksana olehnya. Saudara perhatikan di sini korban asyam, ya. Asyam itu korban rasa bersalah, guilt offering. Dari mana kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan asyam? Kita harus lihat Torah, karena itu kitab nabi-nabi tidak bisa lepas dari Torah. Dalam Imamat pasal 6 ayat 4 dan 5, asyam itu harus mati. Asyam itu adalah binatang yang harus disembelih, mati. Jadi kalau begitu, kalau dia dikatakan bahwa dia menjadi korban penebus salah, itu artinya dia, yaitu hamba Tuhan itu yang ditulis dalam Yesaya pasal 53 harus mati. Ya, itu artinya apa, saudara? Dia mati. Tetapi kemudian kita membaca lagi di kelanjutannya, ia akan melihat keturunannya. Loh, dia sudah mati, kenapa dia bisa melihat keturunannya? Ternyata kalau dia sudah mati, kemudian dia bisa melihat keturunannya, dia harus hidup. Dan kalau dia sudah mati, kemudian dia hidup, artinya harus bangkit. Ya, jadi dengan demikian kita tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yeshua sudah ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat 10. Nah, kalau itu Israel, tidak mungkin Israel. Karena Israel sejak dulu sampai sekarang tetap dipelihara Tuhan. Holocaust boleh terjadi, ada 6 juta orang Yahudi sudah mati, tetapi bangsa ini tidak pernah punah. Dari dulu sampai sekarang. Ya, dan itulah perjanjian Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu setia kepada perjanjian Abraham. Dia pegang keturunan Abraham secara jasmani sampai hari ini. Karena itu bangsa Israel tidak mungkin ada di dalam Yesaya 53. Tidak mungkin memenuhi nubuat Yesaya pasal 53. Hanya satu dari semua warga Israel di seluruh dunia, di segala zaman, hanya satu, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu tambahan lagi, bahwa Yeshua HaMashiach memang
mati dan bangkit. Dia mengatakan ya dengan cara lain apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita melihat dia mengatakan begini, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Waktu dia mengatakan ini, sesungguhnya dia menyatakan tentang dirinya. Biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tetapi setelah dia mati, dia menghasilkan ada banyak gandum-gandum lain. Dia menghasilkan banyak buah. Dan saudara dan saya adalah buah-buah dari kematian Yeshua HaMashiach. Kita bangsa-bangsa, tetapi kita mendapatkan keselamatan. Yeshua bangkit dan kita sebagai buah sulung. Dan kita adalah buah-buah kemudian. Kita pun akan bangkit pada waktu Yeshua datang kedua kalinya. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa Yeshua jelas sekali menyatakan bahwa dia mati dan bangkit sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum dia datang, sebelum Yeshua datang ke dalam dunia. Nah, Injil adalah pedang bermata dua. Yohanes 3 ayat 36 bilang begini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa yang tidak taat atau tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim ada padanya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Injil bukan kabar baik yang semuanya akan selamat saja, semuanya selamat, baik-baik saja, diberkati. Tidak, tapi barang siapa yang tidak taat, ya maka murka Tuhan ada padanya. Nah, itu berarti bahwa Injil itu menyelamatkan, tapi juga Injil menyatakan hukuman Tuhan. Ini yang disebut dengan sifat dualitas dari Injil. Dan sifat dualitas ini sesungguhnya berasal dari Torah. Karena Torah itu, di dalam Torah kita melihat ada berkat Tuhan dinyatakan, tapi dalam Torah yang sama juga kita melihat ada kutuk jika orang yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya Torah dan Injil itu mempunyai sifat yang sama, sifat dualitas. Jadi sesungguhnya ada hubungan yang sangat erat antara Torah dan Injil. Lalu pertanyaannya, kalau memang ada kesamaan dan ada perbedaannya, lalu di mana itu? Bagaimana? Perbedaannya lebih dulu. Perbedaannya, Torah menyatakan satu rencana keselamatan dari Bapa Surgawi kepada dunia. Dan Injil bukan rencana lagi. Injil adalah pelaksanaan penyelamatan dunia oleh Yeshua HaMashiach. Jadi yang satu rencana, yang satu pelaksanaan. Ini berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Bagi pemahaman kita, bagi keuntungan kita, bagi manfaat kita semua. Manusia yang berdosa, yang diselamatkan melalui janji yang dilaksanakan oleh Yeshua HaMashiach. Saudara pemirsa, saya ingin menjelaskan hubungan Torah dan Injil dengan ilustrasi. Jadi saya memegang saat ini sebuah cabang mangga dan buahnya. Jadi kalau Torah adalah pohon mangga, maka Injil adalah buahnya. Ya, Torah adalah pohon mangga, maka Injil adalah buahnya. Saudara perhatikan di sini bahwa buah ini berasal dari pohon. Buah ini tidak muncul tiba-tiba, tapi dia ada di dalam pohon dan kemudian pada saatnya akan menjadi buah. Dan buah ini akan berkembang kalau buah ini melekat dengan pohonnya. Nah, sama dengan itu, maka Injil berasal dari Torah. Injil keluar dari Torah. Dan Injil berasal dari Torah. Tapi kalau kita memutuskan ini, hubungan ini kita putuskan, maka kita akan mendapatkan mangga yang kecil seperti ini. Ya. Jadi kalau kita langsung kita putuskan dari cabangnya, maka dia tidak berkembang. Kita katakan itu buahnya yang kerdil, ya, buah kecil. Kalau Injil juga dipisahkan dari Torah, maka Injil itu adalah Injil yang kerdil, ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada hubungan yang sangat erat, ya. Nah, saya ingin mengambil beberapa kutipan dari dua orang tokoh yang ada di dalam, satu dalam Judaism, yang satu di dalam kekristenan. David Flusher, dia adalah profesor Perjanjian Baru dari Hebrew University di Yerusalem. Dia seorang Yahudi. Dia mengatakan demikian.
Dari tulisan kuno Yahudi, kami dapat menyusun seluruh Injil tanpa menggunakan satu kata pun yang diucapkan Yeshua. Ini disebabkan kami faktanya mempunyai Injil itu. Saudara perhatikan, faktanya kami mempunyai Injil itu. Kenapa? Dan saya percaya ini karena Injil sudah ada di dalam Torah. Ya, ini menunjukkan bahwa kabar baik sudah ada di dalam Torah dan kitab nabi-nabi, dan Yeshua adalah pemenuhan dari semua nubuat mereka. Kemudian kita lihat lagi John Wesley. John Wesley adalah tokoh utama kegerakan rohani Kristen pertama di Amerika Serikat pada abad 18 yang menekankan kehidupan kudus. Dan John Wesley mengatakan demikian, tidak ada pertentangan antara Torah dan Injil. Tidak perlu ada penghapusan Torah agar Injil dapat ditegakkan. Sesungguhnya Torah dan Injil tidak saling mengungguli, tetapi saling menyetujui. Ya, Torah dan Injil adalah firman yang sama, tetapi dipandang dari dua sisi yang berbeda. Jika ia dilihat sebagai perintah, itu adalah bagian dari Torah. Jika dilihat sebagai janji, itu adalah bagian dari Injil. Dengan demikian, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Jika dipandang sebagai perintah adalah bagian dari Torah. Jika dianggap sebagai janji adalah esensi Injil. Oleh karena itu, kerendahan hati, kemurnian, kekudusan, dan semua hal yang diperintahkan oleh Torah bila dipandang dari sudut Injil adalah janji yang besar dan berharga. Saudara, perhatikan, ini John Wesley mengatakan demikian. 300 tahun terpisah dari kita. Dan saya percaya bahwa ini perlu disampaikan lagi kepada semua orang, umat Kristen pada abad 21. Supaya kita mempunyai pandangan yang balance, pandangan yang total, yang utuh terhadap hubungan Injil dan Torah. Dan kita melihat bahwa oleh Injil, Injil tidak membatalkan Torah. Dan bahkan sebaliknya, Injil berasal dari Torah. Injil itu adalah ekstrak dari Torah. Dan karena itu, baiklah kita memahami ini dengan baik. Kita tetap mematuhi apa segala pola hidup kudus dalam Torah. Karena setelah itu kita dengan demikian kita memperkuat Injil itu sendiri. Injil yang menjadi kenyataan dalam kehidupan. Saya mengucapkan sampai jumpa lagi pada program yang akan datang. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Yeshua adalah keselamatanku, Torah kesukaanku.